Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Permata Irianti dari Fakultas Ilmu Pendidik Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan presentasikan tentang intelijensi, bakat, dan minat. Intelijensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligentsia, yang berarti kekuatan akal manusia. Intelijensi berarti kecerdasan. Intelijensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Intelijensi juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dinilai dalam satu atau lebih latar budaya. Dalam psikologi, pengukuran intelijensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Hasil pengukuran intelijensi biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu yang dapat menyatakan tinggi rendahnya intelijensi yang diukur. Dalam masyarakat, kita menyebutnya dengan IQ atau Intelligence Quotient. Intelijensi pada setiap anak tidak sama. Untuk mengukur perbedaan-perbedaan kemampuan individu tersebut, para psikolog telah mengembangkan sejumlah tes intelijensi. Bagaimana cara mengukur kemampuan kita? Dengan cara EQ, mental Age, berkronologi Age kali 100. Di mana mental Age adalah umur mental atau perhitungan yang didapat dari tahap kemampuan mental yang sekarang. Lalu, chronological age adalah usia anak sejak dilahirkan yang dapat dinyatakan dalam satuan tahun atau bulan. Di sini saya mempunyai contoh, seperti anak yang berusia 15 tahun, dalam mengikuti tes psikolog, dia mempunyai nilai 10. Berarti IQ sama dengan 15 per 10 kali 100, 150. Dengan demikian, anak tersebut dinyatakan very superior karena mempunyai tingkat kecerdasan di atas 150. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi adalah pengaruh faktor bawaan, di mana banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari satu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes IQ mereka berkolerasi lebih dari 0,50, orang yang kembar lebih dari 0,90, yang tidak bersanak saudara lebih dari 0,20, anak yang diadopsi korelasi dengan orang tua akadnya lebih dari 0,10 sampai 0,20. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan yang bergizi pada intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain, khususnya pada masa-masa peka atau golden age. Lalu ada juga stabilitas intelijensi dan EQ. Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu. Sedangkan EQ hasil dari suatu tes intelijensi itu, yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung pada perkembangan organik otak. Lalu yang keempat, pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis yang dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Yang kelima, pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang keenam, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang terakhir yaitu kebebasan.
Kebebasan berarti manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia punya kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan intelijensi. Pada tahap sensorik motor 0-2 tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh I.P. Pavlov yang menjadi pendahulu refleksiologi, suatu refleks yang bisa berpindah dan dikembangkan dengan refleks-refleks lain melalui kondisi-kondisi yang dibuat dari luar lingkungan sebagai inti dasar rangkaian gerak atau perbuatan yang sederhana, terutama pada gerak motorik. Tahap berpikir praoperasional mulai dari 2-7 tahun. Kemampuan menggunakan simbol. Fungsi simbolik yakni kemampuan untuk mewakilkan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat dengan sesuatu yang lain atau sebaliknya. Suatu hal mewakili sesuatu yang tidak ada. Fungsi simbolik ini bisa nyata atau abstrak. Misalnya, pisau yang terbuat dari plastik adalah sesuatu yang nyata, mewakili pisau yang sesungguhnya. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak sudah bisa mulai melakukan bermacam-macam tugas menurut Bijak. Anak-anak pada masa praoperasional konkret ini bisa melakukan tugas konservasi yang baik. Lalu tahap berpikir operasional formal 11-15 tahun. Pada tahap ini, seorang anak memperkembangkan kemampuan kognitifnya untuk berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak bisa memikirkan hal-hal apa yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak, dan menduga apa yang akan terjadi. Apa sih hubungan intelijensi dengan bakat anak? Intelijensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan-kemampuan yang spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan. Setelah melalui suatu latihan, inilah yang disebut dengan bakat atau aptitude, karena suatu tes intelijensi tidak dirancang untuk menyikap kemampuan-kemampuan khusus ini. Maka, bakat dapat segera diketahui lewat tes intelijensi. Minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Rieber, minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Sebagai contoh, seorang peserta didik yang menaruh minat pada pelajaran seni, maka ia akan banyak memusatkan perhatiannya kepada kerajinan tangan, menggambar, ataupun olah vokal. Jika akhirnya ia dipaksakan untuk masuk jurusan yang bukan minatnya, maka kreativitasnya akan menguap dan nilai akademisnya tersebut akan turun. Fungsi minat menumbuhkan semangat juang dalam proses pembelajaran. Dalam buku psikologi belajar disebutkan bahwa Elizabeth B. Harlock menulis tentang fungsi minat bagi peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita. 2. Minat dan usaha sebagai tenaga pendorong yang kuat dalam menguasai suatu bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu. Prestasi dipengaruhi oleh jenis densitas minat. 4. Minat yang terbentuk sejak kecil atau masa kanak-kanak akan secara terus-menerus memberikan inspirasi ketika memasuki masa dewasa dan akan menghasilkan tenaga pendorong untuk mewujudkannya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat? Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu merupakan pengaruh yang muncul dari dalam siswa secara alami.
Misalnya diakibatkan karena kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan sifat pribadi. Setiap individu mempunyai tingkat kematangan serta kecerdasan yang berbeda sehingga minat yang muncul juga tidak sama antara individu satu dengan yang lain. Misalnya, seseorang yang punya kecerdasan dalam bidang mata pelajaran ekonomi, maka akan cenderung melakukan aktivitas di bidang kerja atau koperasi. Sebaliknya, seseorang yang punya kecerdasan di bidang perikanan, maka akan cenderung melakukan aktivitas di sawah atau tambak. Yang kedua yaitu faktor sosial, yang merupakan pengaruh yang muncul dari luar individu. Misalnya, diakibatkan karena kondisi keluarga, lingkungan, pendidikan, dan motivasi sosial. Minat yang dipengaruhi oleh faktor sosial misalnya, ketika siswa hidup dalam masyarakat yang kesehariannya bersentuhan dengan padi atau mayoritas petani padi, maka siswa cenderung ingin tahu dan mengenal kegiatan tersebut karena merasa menjadi bagian dari dirinya. Sebaliknya, jika kesehariannya bersentuhan dengan ikan, mayoritas pekerja tambak, maka siswa cenderung ingin tahu dan mengenal lebih dalam mengenai perikanan. Jadi di sini, peran minat sangat besar jika dikaitkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena dengan adanya minat siswa untuk belajar, proses pembelajaran akan dapat efektif. Berbicara tentang minat, kita akan bicara dengan bakat. Bakat lebih dekat dengan pengertiannya, yaitu aptitude, yang berarti kecakapan pembawaan. Yaitu yang mengenai kesanggupan-kesanggupan atau potensi-potensi yang tertentu, sedangkan pembawaan mengandung arti yang lebih luas, yaitu semua sifat, ciri dari dan kesanggupan yang dibawa sejak lahir, termasuk juga pembawaan keturunan. Faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal, yakni dari individu itu sendiri. Misalnya, anak itu tidak atau kurang berminat untuk mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau mungkin juga mempunyai kesulitan atau masalah pribadi sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan berprestasi sesuai dengan bakatnya. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu lingkungan anak. Contohnya, orang tuanya kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan. Atau orang tua mampu tetapi perhatian terhadap pendidikan dan bakat anak tidak sesuai tidak sesuai, sehingga orang tua itu tidak benar-benar tidak mau mendukung bakat anak tersebut. Seperti itu. Lalu, bakat juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek perseptual, yang meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, dan ini meliputi faktor-faktor kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, dan kecepatan persepsi. Lalu yang kedua, aspek psikomotor, yang mencakup faktor keturunan, faktor impuls, faktor gerak, faktor ketelitian, yang terdiri atas ketepatan statis yang menitik beratkan pada posisi dan faktor ketetapan dinamis yang menitik beratkan pada gerakan, faktor keluasan, faktor koordinasi. Yang ketiga yaitu aspek dari dimensi intelektual yang meliputi faktor ingatan mengenai substansi, relasi sistem, faktor pengenalan terhadap informasi, golongan, hubungan-hubungan, bentuk, dan struktur. Faktor evaluatif yang mengenai identitas, relasi-relasi sistem. Faktor berpikir konvergen, faktor berpikir divergen. Selanjutnya, selain kita memadukan antara bakat dan minat, bagaimana kita menggabungkannya? Yaitu dengan cara stimulasi. Faktor stimulasi atau rangsangan dalam menumbuhkan bakat dan minat dapat berasal dari dalam diri dan luar diri seorang anak. Rangsangan utama ialah kesadaran akan potensi diri, kemampuan untuk belajar, konsentrasi, dan kesungguhan untuk mewujudkan potensi anak tersebut.
Lalu yang kedua, kreativitas, yang dapat menumbuhkan inspirasi dalam pengembangan minat dan bakatnya. Tumbuhnya inspirasi akan menghasilkan upaya anak tersebut untuk menjadikan potensi tersebut dalam bentuk bakat dan minat yang tampak atau manifest. Yang ketiga, intensitas dan komitmen. Dalam mengembangkan bakat dan minat, intensitas dan komitmen yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pengembangan bakat dan minat. Mengingat dalam hal ini, komitmen sangat dibutuhkan ketika seseorang menghadapi kendala, rintangan dan hambatan yang baik yang berasal dari dalam dan luar. Dari semua penjelasan tersebut, sini saya mempunyai kesimpulan bahwa intelijensi, bakat, minat anak memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya antara intelijensi, bakat, dan minat menjadi tumbuh dan pribadi yang luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.